Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, setelah kemarin kita melewati ujian tengah semester. Nah, sekarang kita bertemu lagi di Sentra Matematika untuk pekan ke-9. Ya, di pekan ke-9 ini tema kita masih tentang ekosistem buatan. Sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah tentang ekosistem kolam ikan, waduk, dan bendungan. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit apa sih ekosistem kolam ikan, waduk, dan bendungan itu. Ya, yang pertama ada ekosistem kolam ikan. Nah, ekosistem ini adalah ekosistem buatan yang berupa perairan dengan luas terbatas agar mudah dalam mengelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan yang dibudidayakan, dan target produksinya. Ya, untuk kolam ikan sendiri itu ada yang dibuat untuk hias, ada juga untuk yang dibudidayakan. Nah, kalau yang contoh dari gambar ini adalah kolam ikan hias. Ya, jadi isinya itu adalah ikan-ikan hias. Tapi kalau untuk kolam ikan yang dibudidayakan itu biasanya isinya adalah ikan-ikan yang untuk dikonsumsi. Nah, itu ekosistem kolam ikan. Sekarang ada ekosistem waduk dan bendungan. Ya, waduk adalah kolam besar tempat menyimpan air sediaan untuk berbagai kebutuhan. Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat manusia. Sedangkan bendungan sendiri adalah berupa bangunan penahan atau penimbun air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Jadi waduk dan bendungan ini adalah satu ekosistem satu kesatuan ya. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Jadi waduk itu adalah yang ini. Ini adalah waduk yang kolam besar yang berisi air. Nah, sedangkan bendungan adalah ini. Ini adalah bangunan penahan atau penimbun air. Ini disebut bendungan. Jadi, dia merupakan satu kesatuan. Ya teman-teman, nanti untuk lebih jelasnya kalian mungkin sudah belajar di sentra sains ya, bagaimana ekosistem kolam ikan dan waduk dan bendungan ini. Oke, itu saja ya teman-teman, sedikit informasi tentang ekosistem kolam ikan dan ekosistem waduk dan bendungan. Sekarang kita masuk ke materi matematika. Ya, pekan ini Ibu Siti akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan caca dengan penjabaran nilai dan susun ke bawah. Ya, ini penjumlahan ini dengan metode seperti ini adalah digunakan untuk angka-angka yang lebih besar. Nah, penjumlahan bilangan caca dengan bilangan puluhan mungkin sudah tidak bisa dihitung menggunakan jari. Kalian perlu menggunakan media hitung dalam jumlah banyak. Ya, kalau misalnya penjumlahan bilangan cacah dengan angka satuan mungkin bisa dihitung dengan jari, tapi kalau sudah angkanya puluhan, ratusan, itu kita perlu satu metode untuk lebih mudah menghitungnya. Nah, metode yang paling mudah untuk menghitung penjumlahan dengan angka besar adalah menjabarkan nilainya atau bisa juga menggunakan metode susun ke bawah. Ya, jadi metode susun ke bawah ini tidak hanya digunakan untuk pengurangan, tapi penjumlahan, tapi juga bisa pengurangan dan perkalian. Bahkan pembagian ada juga yang metode susun ke bawah. Nah, Ibu Siti langsung ke contoh ya. Misalnya Ibu Siti mau menjumlahkan 24 ditambah 35. Nah, yang pertama kita gunakan metode penjabaran nilai dulu. Jadi, metode penjabaran nilai ini adalah kita menjabarkan nilai puluhan dan satuannya. Jadi, 24 itu kita jabarkan dulu
yaitu 20 ditambah 4 ya, karena 4 itu adalah angka satuan dan 2 itu adalah angka puluhan. Kemudian yang 35 kita jabarkan jadi 30 ditambah 5. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan aja. Ya, catatan ya, menghitung penjumlahan dengan metode ini harus dimulai dari angka satuannya terlebih dahulu atau angka yang paling kanan terlebih dahulu. Jadi angka satuannya. Jadi kalau perhatikan ya, angka satuan atau angka yang paling kanan itu adalah ini. Ya, angka satuan hanya terdiri dari satu angka. Jadi kita hitung dulu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian kita hitung angka puluhannya. 20 ditambah 30, maka hasilnya adalah sama dengan 50. Tinggal kita jumlahkan saja. 50 tambah 9. Ya, hasilnya adalah 59. Nah, metode susun ke bawah juga sama ya, kurang lebih sebenarnya. Tapi dia tidak menjabarkan nilainya, langsung dihitung saja angkanya. Seperti ini, 24 ditambah 35. Ya, susun ke bawah maksudnya metodenya adalah dihitung seperti ini ya, disusun ke bawah. Ya, sama, kita harus menghitungnya, kita harus dari angka satuannya dulu, yaitu 4 ditambah 5. Ya, tambah, maka hasilnya ada 9, baru kita hitung angka puluhannya, yaitu 2 ditambah 3, maka hasilnya adalah 59. Maka 24 ditambah 35 sama dengan 59. Ya, sampai sini paham? Ya, teman-teman, Ibu Siti akan kasih contoh sekali lagi ya. Perhatikan baik-baik. Misal Ibu Siti mau menghitung 16 ditambah 48. Ya, metode penjabaran nilai kita jabarkan dulu. 16 sama dengan itu 10 ditambah 6 ya. Kemudian 48 sama dengan 40 ditambah 8. Nah, untuk penjumlahan satuan seperti ini, Ibu Siti punya catatan. Nah, karena 6 ditambah 8 itu sama dengan 14 ya. 14 itu adalah bilangan puluhan ya. Maka yang kita tulis adalah angka satuannya, yaitu 4 ya. Karena 14 ini adalah angka satuannya adalah 4. Dan 10 kita hitung bersama bilangan puluhannya. Jadi di sini 6 ditambah 8 itu 14, kita tulis angka satuannya saja, yaitu 4. Kemudian angka puluhannya 10-nya kita hitung bersama bilangan puluhannya. Kita tulis di sini biar lebih mudah ya. Nah, maka tinggal kita jumlahkan puluhannya, 10 ditambah 10 ditambah 40. Hasilnya adalah 60. Tinggal kita jumlahkan angkanya, 60 ditambah 4 sama dengan 64. Ya, untuk metode susun ke bawah pun sama ya. Ini dengan metode menyimpan ya, dengan cara menyimpan bilangan puluhannya. Ya, 16 ditambah 48. Sama saja ya teman-teman, 6 ditambah 8 adalah 14. Yang kita tulis adalah angka 4-nya, kemudian angka 1-nya kita taruh di atas. Nah, seperti ini. Baru kita jumlahkan 1 ditambah 1 itu 2, kemudian ditambah 4, maka hasilnya adalah 6. Maka 16 ditambah 48 sama dengan 64. Gitu ya teman-teman. Ya, Ibu Siti berharap semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu Siti yang tadi. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu pekan depan.
di materi yang berbeda, dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.